Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan bahas beberapa hal penting yang mendasar tentang apa yang akan kita kupas lanjutan-lanjutan dari pembahasan Ferry Irwandi yang mungkin bermanfaat untuk teman-teman sekalian, dan ini bukan tentang saya memposisikan diri saya lebih tahu dari dia atau apa. Semua kita punya kekurangan termasuk saya, dan saya hanya menyampaikan apa-apa yang saya ketahui yang mungkin penyampaian ini begitu krusial dan tidak boleh diketahui oleh publik. Tapi saya bukan menyampaikan ini seolah-olah harus diketahui oleh publik atau bahwa saya pemilik kunci yang tahu tentang hal itu, bukan. Tapi ini hanya untuk sekedar menyelamatkan bahwa kebijakan itu adalah perlunya dengan sholat dulu kalau bagi umat Islam, pikiran yang jernih, dan ketepatan dalam eksekusi. Oke, kita akan bahas dulu kenapa dia membahas beberapa 4 hari lalu tentang dolar yang melemah. Oke, fondasinya yang dia bahas di situ adalah salah satunya adalah domestik. Nah, di domestik ini ada dia membahas tentang peningkatan kebutuhan dolar. Nah, kejadian yang dia bahas di situ adalah tentang 30%-nya juga tentang energi yang masuk ke APBN. Nah, sementara year of year, kalau teman-teman belum diberitahukan tentang year of year itu apa, yaitu year of year itu YOI adalah perbandingan dari tahun ke tahun. Sehingganya sekitar mungkin 10% dari APBN dan yang 30% dari apa namanya ya YOI yang berikutnya, kita ketahui bahwa sangat dibutuhkan itu pengeluarannya lebih banyak dari pemasukan yang dibutuhkan, sekitar 800 triliun daripada 16 triliun yang masuk. Nah, kalau sebenarnya kita kupas lebih dalam bahwa melemahnya rupiah itu seperti yang di statement oleh Bapak Presiden bahwa rakyat di desa tidak pakai dolar beginilah. Sebenarnya kita ini seperti yang dibahas tentang cadangan devisa yang diperlukan oleh Indonesia. Memang betul itu kunci utama, karena itu adalah cadangan devisa, itu adalah valuta asing yang menjadi kekuatan di bank sentral untuk menyelamatkan uang kita, sehingga kita memancing beberapa investor asing maupun investor dalam negeri untuk menanam uangnya di dalam negeri, bukan di luar. Seperti itu. Jadi ketika para investor tertarik untuk menanam di luar Indonesia, tercapainya persemakmuran pemakaian kepercayaan pasar terhadap salah satunya adalah pertukaran mata uang, money exchanger, di mana uang-uang itu bersebaran di Indonesia, dipakai dan dikelola, dipergunakan sebaik-baik mungkin dan tidak tergantung pada rupiah. Nah, ini kebijakan pemikiran saya, tergantung pribadi saya kepada pemerintah dan yang terkait, sehingga mereka bisa mengambil kesimpulan bagaimana mengelola ini. Dan kemudian kita tidak bisa pungkiri bahwa kita sebagai negara berkembang itu memang sudah menjadi adalah the dirt of the road, berarti kita ada di bawah kawasannya negara maju, sehingga uang yang mengalir dari negara berkembang masuk ke negara maju itu karena sudah ada perjanjian di dalamnya, MOU antara hubungan bilateral dari kedua negara, dan juga ini tidak bisa dipatahkan lagi kecuali dengan mendirikan sistem baru yang seperti sudah kita lihat sebelumnya, seperti mendirikan bridge. Nah, ketika mendirikan bridge, kita bergantung kepada negara-negara Liberia seperti ada Rusia, Kazakhstan dan lain-lain sebagainya yang akan membantu ekonomi Indonesia. Kalau saja kita sudah mendirikan ini, berarti kita sudah siap lepas dari ketergantungan terhadap Bank Indonesia, yang artinya drop out yang terjadi di krisis moneter tahun 1998 ketika orang kaget uang hanya 2.500 ketika langsung melonjak menjadi 16.000 dan lain sebagainya itu pada waktu itu, sehingga kaget, maka akan terjadi pula kekagetan yang kedua. Perihal kekagetan ini artinya ekonomi tiba-tiba melonjak sangat tinggi perubahannya. Waduh, nilai rupiah memang ekonominya seperti apa. Nah, ketika itu sudah terjadi, maka ada juga the monarchy of three, artinya kegiatan aktivitas masyarakat yang ketiga, seperti terjadinya di Jepang, tapi polanya beda.
Misal ketika kita berada dalam rumah terkurung, itu banyak orang yang melakukan perdagangan keliling dari energi seperti bensin misalnya, itu dijual secara keliling, kita tinggal keluar rumah bayar langsung dapat lagi, dan itu mengurangi kan biaya yang terjadi di dalam uh, uh, ketika energi yang kita masukkan ke dalam motor dalam biaya perjalanan. Itu salah satu contohnya. Nah, beberapa contoh ini adalah cara-cara yang harus dilakukan adalah oleh pemerintah untuk menekan hal-hal yang menjadi masalah utama kita. Kenapa kita yang di desa memang tidak bermasalah tentang uh, rupiah sama dolar, memang karena yang menjadi pola ukur masalah rupiah sama dolar itu rata-rata kalangan ekonomi kelas atas yang mempergunakan dolar sebagai transaksi dalam yang sudah digunakan dalam digital, dan contohnya banyak sekali transaksi di digital, ada banyak saham, kita dapat ya BBCA, Mandiri dan lain sebagainya, apalagi sudah main ada juga namanya masuk kripto ke Indodax dan lain-lain sebagainya. Jadi kita sebagai orang warga negara yang hidup di desa berharap mungkin timbulnya kebijakan-kebijakan yang sudah saya sebut tadi, karena sebagai pemerintah kita hanya diperlukan kebijakan yang tidak menyiksa rakyat kecil. Kita boleh menyiksa rakyat kalangan atas atau yang sudah dibilang koron, tapi kalau menyiksa rakyat kalangan kecil jangan. Karena kebijakan itu sangat diperlukan, namanya dulu sholat, kemudian berpikir dengan jernih dan lain sebagainya. Tidak boleh kita langsung ketika bermusyawarah dalam rapat bundaran meja, kemudian kita langsung mengetuk dengan segala keputusan yang tidak diambil dulu dengan hal yang sangat-sangat penting, yaitu sholat. Jadi kalau kita tidak bisa sholat, setidaknya kita bisa berdoa sesuai kepercayaan agama kita masing-masing. Itu pentingnya kebijakan, karena itu berfungsi untuk beberapa tahun ke depan. Itu dulu yang kita bahas. Oke.